Apakah udah muslim dari sana kemari? Udah. Nah, Bapak aku itu kemari tahun 55. Tahun 55 namanya Abdul Jalil. Kalau di sana di kampung namanya Sepanggil. 10 ini udah kampung ini udah dibilang kampung Bataan. Karena setiap marga itu masing-masing ada sini. Ya sudah lahir pada umumnya marga itu marga yang lain-lain itu memang udah ada tahun 50 udah kumpul. Itu satu lagi namanya Gang Bunga Kopi. Apa alasannya itu nih? Pak Kadus nih Mas. Bunga itu Gang Bunga itu saya persis tahu kali itu kenapa itu Gang Bunga. Ikannya di Sidikalang itu favorit apanya apa di sana itu yaitu kopi. Assalamualaikum guys. Agak malam nih ya. Agak kurang bagus videonya, remang-remang. Ini kita mau cerita-cerita sedikit nih. Ceritanya gini. Silalahi itu biasanya notabene-nya Nasrani atau Kristen. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak silalahi itu yang muslim dan kita cari kawan gabung-gabung biar juga biar juga diakui gitu kan. Jadi kami yang silalahi muslim ini pengen juga gabung juga gitu, merasa beradat lah. Jadi mau cerita-cerita sedikit. Ini silalahi ini yang muslim ini sejak kapan ada ini kebetulan ya SSM yang di Tembung ini ya, yang kita mau ceritakan ini sejak kapan silalahi muslim itu ada di Tembung nih. Ini cerita-cerita ini nggak serius-serius sekali. Tapi cobalah kita dengar pendapat-pendapat. apakah udah muslim dari sana kemari? Udah. Nah, kan? Nah, berarti di sana kan minoritas pindah kemari sudah muslim dan membawakan muslim itu. Nah, disitulah silalahi ini dengan marga-marga yang lain bertemu. Kan itu dia apanya. Pak, Bapak aku itu kemari tahun 55. Tahun 55 namanya Abdul Jalil. Kalau di sana di kampung namanya Sepanggil. Datang dia kemari tahun 55. Jadi dia mencari teman semarganya. Ketemulah di sana namanya Pak Lena Kaloko. Di Tembung ini. Di Tembung ini. Ketemulah di sana namanya Pak Makat Sidabariba. Ketemulah di sana yang namanya Pak Ibrahim Brutu. Di Tembung bilang abang di Di Tembung, Jangan di Tembung, sana. di Pasar 8 Tembung. Medan. Jadi disitulah dia numpang-numpang sama Pak Lena Kaloko tadi. Nah, lucunya lagi, nama Pak Lena Kaloko ini saya nggak tahu. Dirubah orang Lena itu katanya nama bunga, nama sayur. Dirubah orang lah namanya, nama sayur tadi menjadi Pak Kuah. Pak Kuah Kaloko. Nama aslinya Nama aslinya Lena. Tapi karena itu katanya nama sayur, dirubah orang lah menjadi namanya Pak Kuah. Pak Kuah Kaloko. Waduh, saya nggak tahu. Begitu juga Pak Makat. Makat ini katanya seperti pakat, bukan pakat. bukan. Makat itu kalau bahasa papa pindah-pindah, lompat-lompat gitu loh, melompat. Makat gitu. Jadi gitulah di sini. Namanya yang bagus-bagus dirubah. Jadi lama dia di situ, lama juga sama Pak Ibrahim. Sama Pak Ibrahim ini agak lain dikit. Pak Ibrahim ini dia banyak ke masalah agama. Disitulah mereka belajar. Jadi bapak saya ini dulu marganya lucu. Marganya katanya dulu si Kaloko dari Sidikalang. Tapi sesudah dia honor di salah satu dinas di Medan, itu di perhubungan, Hubdam. Karena situ katanya banyak bermarga silalahi. Jadi marga silalahi lah yang populer dipakainya. Jadi artinya bang, artinya marga Silai Sabungan ini udah ada kian di sini awalnya sebelum Pak Tua datang, itulah ya.
Ya marga masing-masing masih. Bukan, maksudnya itu kan Silahi Sabungan. Nah, Iya, si iya. ini kan Silahi Sabungan. Iya. Siapa tadi? Si Kaloko Ma- udah. oh, Kaloko udah, si Tungkir. si Tungkir. Ah. Entah belakangnya apa itu. Tungkir ada juga. Ah. Berarti itu kan masuk dia mereka kemari, entah beberapa orang masih penduduk di sini kan itu. Iya, masih sedikit. Terus ya Bang, gimana kisah Itulah selanjutnya? dia kisahnya. Dia masih lajang datang kemari, ikut sama juga Pak Ibrahim Brutu belajar agama. Kemudian salah seorang daripada daripada jamaah tadi kerja di kantor Hubdam. Dibawa-bawalah si bapakku ini tadi ke kantor Hubdam sebagai tukang di situ. Tukang misalnya tak ada seng yang koyak, seng yang bocor, seng yang apa. Itulah kerja bapak saya. Lama-lama jadi pegawai bapakku. Jadi pegawai bapakku. Walaupun nulis namanya pun dia payah. Walaupun nulis namanya dia payah. Nulis namanya dia payah. Nah, tapi lama-lama ya enak juga. Jadi begini Bang. Ini kan di sini kan jadi Muslim mayoritas. Iya. Orang Batak itu Muslim dan Silahi Sabungan itu kan Muslim di sini tuh. Iya. Jadi dari sana itu apa udah Muslim apa cemana Pak Tua Jalil itu tadi? Oh, udah muslim dia. Kisahnya di mana? Dan saya nggak tahu perjalanannya, tapi pokoknya dari orang tuanya dia sudah muslim, dari orang tuanya. Jadi ini juga lah salah satu apa kita dari SSM ini. Sedihnya itu Dairi, kalau menurut saya Dairi dan Sidikalang itu. Kalau menurut saya dulu di sana itu muslim adalah mayoritas. Oh. Tapi karena banyaknya orang yang pindah ke situ yang non muslim, Pendatang berarti. pendatang non muslim, selain mereka bertambah banyak juga mereka mempengaruhi dari ya perkawinan, dari apa, sehingga sekarang itu kita menjadi minoritas. Jadi untuk kita ketahui bersama, kalau minoritas di Tanah Karo itu menuju kepada mayoritas karena mereka sana menggebu-gebu dakwah di sana. Sementara untuk di Dairi di Pak itu dari mayoritas menuju ke minoritas. Ini bisa saya buktikan karena pernah ipar saya, anak namburu saya, anak embu saya yang sudah muslim kian murtad. Tapi untung ada bapak saya. Nah, dari 3 yang murtad ini 2 perempuan 1 laki-laki. Dari 3 yang murtad ini 1 inilah saya ini yang menjadi balik muslim, yang 2 lagi tetap murtad. Yang cewek-ceweknya sampai sekarang. Nggak tahu lah apakah ke agama yang mana, Katolik atau apa gitu, nggak tahu. Tapi itulah salah satu bukti. Iya, artinya berarti di sana itu mayoritas muslim yang memberikan apa namanya itu, yang motivasi Pak Tua dulu merantau ke Medan. Ya, Ada sekalian tahu memang mau kenapa? merubah hidup, juga mau belajar agama begitu. Dia juga belajar agama. Dan mama saya bilang, "Mak, apa daya tarik bapak dulu sama mama gitu. Bapak saya ini kecil-kecil, mama saya paling cantik di Pasar 8. Bintang apa bintang gitu. Nah itu bapakmu kalau mau pergi ngaji dengan sepedanya, dengan ininya, itulah yang bikin mama tertarik, kata mama saya. Gitu. Ini bukan cerita, memang ya itu mama saya tertarik. Kisah-kisah Mama saya tertarik, mama saya dengan jadi gini Bang. Mama itu baru apa? burung nenggolan. Baru Nenggolan. Berarti mereka lah yang duluan tinggal di Tembung ini. Oh iya, kami sudah 5 cundut kalau itu di sini, sudah 5 cundut. Generasi. 5 generasi. 5 generasi. Berarti daripada Pak Tua Kaloko ini tadi, dari Kaloko ini berarti duluan lah Opung Nenggolan. dari Nah. Nenggolan Nah, cuman Opung Nenggolan ini pun dari Sidikalang. Oh, sama-sama dari Sidikalang. Tapi dia sebelum dari Sidikalang, dia juga dari kakek itu dulu, Opung dari Sibolga. Oh. Sibolga ke Sidikalang, Sidikalang baru balik kemari gitu. Berarti membawa udah muslim juga lah sampai kemari ya. Kita mau naikkan masalah kemusliman ini tadi. Karena di sini kan
orang Batak yang ada di Tembung Pasar 8 ini kan mayoritasnya kan Muslim, dan orang tahu seluruh kota Medan itu kampung Muslim, kampung Batak. Kampung Bataan. Kampung Batak kan kata itu kata Iya, orang. Kampung Bataan, tapi Bataan kok Muslim. Muslim. Nah, Bataan Jadi kok di sini Muslim. kan mayoritasnya dulu kan Jawa. Iya. Di sini Jawa di depan, Jawa di belakang, di tengah-tengah ini sekarang ini. Yang yang Batak ini kan di tengah-tengah ini, Pak. Karena kita masuk dari sana itu perumahan-perumahan Jawa, perkebunan apa itu kan Jawa mayoritas. Tiba-tiba ada di sini kampungnya Batak. Di tengah-tengah ya. Makanya zaman dulu kan awak sekolah SD, tak ditaruh orang tuh margawa. Iya, Aku mana ada margaku di apa itu? di jasa. Jajah. Karena orang tahu sih Iya. Jawa kan. Tapi ada sedihnya juga. Saya itu kelahiran sini, sekolah di perkebunan. Sekolah di perkebunan tapi dari orang Bataan. Jadi asal jumpa sama preman-preman kecil orang Jawa di waktu sekolah SD, asal jumpa di tokonya saya gini, Batak kali. Jadi aku sedih kali, aku Islam tapi dibilang Batak. Jadi soal Batak ini kan nggak ada Islam gitu. Jumpa sama orang semarga awak, jumpa sama orang sesuku awak, asal isi doh masih lalahi. Tiba-tiba tahu dia kita Muslim. Batak dale doh katanya. Jadi mau kemana lah ini? Ke Jawa di toko, ke Batak di dale dibilang gitu. Aduh. Tapi begitulah, alhamdulillah sekarang kita sudah bentuk SSM untuk membesarkan bahwasanya tidak semua Batak itu non Muslim. Nah itu. Oke. Ya kita dengan sejarah ini kan biar tahu juga orang Medan kenapa ada orang Batak, kampung Batak Muslim di daerah Tembung. Itu dari udah lama kali, bukan baru sini sekarang aja, udah lama kali. Tahun 50-an. Dan itu di tengah-tengah daripada mayoritas Jawa, suku Jawa dan perkebunan kan gitu. Itulah hebatnya. Jadi dan sekarang ini saya lihat perkembangan daripada umat Muslim di Tembung Pasar 8 ini, bahkan masjid pun sudah mulai besar dibangun, dan itu prakarsa dari rata-rata orang Batak, bukan orang Jawa. Dan ini pun sekelilingnya udah Batak semua kan. Arti Batak itu ya Muslim. suku, tapi agama Muslim. Kami kembalikan Dari pemerintahan ini kita mau cek ya nanti ya, kapan mulai datang orang-orang yang silalahi Muslim ya kan Bang? Iya. Cocok juga ini. Oke. Pokoknya yang jelas tahun 60 ini udah kampung ini udah dibilang kampung Bataan. Karena setiap marga itu masing-masing ada sini. Ya sudah lahir pada umumnya marga itu, marga yang lain-lain itu memang udah ada tahun 50 udah kumpul. Itu kurang lebih sekitar 10 atau berapa rumah. Awal-awalnya itu Tahun 50. Tapi ini bukan garapan ya. bukan, ya bilang kira sekarang gini, dulu ini tanah perkebunan, tapi nggak dikelola perkebunan. Gitu. Dan tanah kosong, jadi digarap lah sama orang Veteran. belakang ini. Nah, tahun 1984 baru keluar suratnya dari pemerintah agraria dari Ini agraria itu turun surat tahun 1984 baru diserahkan sama warga sini, karena udah berpenduduk sekitar, udah menetap sini sekitar tahun 50 ke 84 udah berapa puluh tahun tuh. Nah, itu baru dikasih surat. Berarti yang berdomisili di sini udah banyak. Iya, itu udah mulai banyak. Awal-awalnya masih sedikit, bisa dihitung 1, 2, 3 sekitar 40 rumah tangga. 10 rumah tangga kurang lebih. Awal-awalnya itu, makanya mulai dari sana sampai sana itulah dia warga orang Di antaranya itu loh yang lucu itu aku di antaranya. dan ada yang lucu satu lagi, namanya Gang Bunga Kopi. Apa alasannya itu ini? Pak Kadus nih Mas Tony. Nah, bunga kopi itu Kalau masalah Ini Pak Kadus nih, Pak. terbentuk itu Gang Bunga Kopi. Awalnya sih itu Gang Bunga. Itu Gang Bunga itu saya persis tahu kali itu kenapa itu Gang Bunga. Itu Gang Bunga itu dibuat sama ayah saya karena pas di ujung masuk kira-kira 50 meter di situ dulu ada kebun bunga. Itulah di rumah
di tanah siapa ini? Orang si Manulang. Oh, ada kebun bunga di dalam. Nah, jadi karena perkembangan desa satu dusun itu dibuatlah masing-masing kesukuan. Seperti kalau di Pasar 8 ini kan kebanyakan orang Batak. Jadi Batak itu kebanyakan dari orang Sidikalang. Makanya di Sidikalang itu favorit apa di sana itu yaitu kopi. Nah, jadi kalau di Pasar 9 ada semangka, ada nenas, nah begitu jadi sejarahnya itu. Jadi kopi ya, kopi coklat, kopi robusta, kopi macam-macam kopi. Jadi lengkap lah, kita udah include. Kopi Arabica. Udah ada Pak Kadus, udah ada Ketua SSM, udah ada Wakil Pak Sekretaris, Bendahara, dan ini dari tokoh masyarakat di Gang Bunga Kopi sini. Ya, lengkap lah. Jadi nanti kita cerita-cerita lagi, kita sambung ya. Jangan lupa juga di like, komen, subscribe ya. Komen-komennya juga yang membangun ya, biar channel ini berkembang. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng biar channel ini berkembang, dan juga update terus video-video terbarunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.